Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. So the next section now is time to seminar, yeah. Okay. For the first, the Honorable, the Chief Al Husnaini Foundation, Ibu Dr. Hajah Nurul Asia Nadifa, and the principal of the Honorable of the Principal of Al Husnaini Islamic Junior High Full Day School, Ustadz Eko Hari Hidayat Esos, and also the teacher in Al Husnaini Junior High Full Day School. So today Ustazah will lead you all about the seminar, ya. Sudah ada tamunya di sini, ya. Sudah ada Bapak dari Kepolisian Sektor Sukodono yang nantinya akan memberikan kalian wawasan, ya, wawasan, materi, and anything else, ya. Tapi sebelum itu kita sapa dulu dengan Bapak Aibtu Nurbudi. Benar Bapak, selamat datang di sekolah kami Bapak. Selamat datang di SMP Islam Al Husnaini. Nah, anak-anak, seperti yang sudah kalian lihat di banner, yang sudah kalian tahu sebelumnya bahwa hari ini kita akan ada seminar tentang remaja, tentang anak-anak sekolah seusia kalian ini, tentang bagaimana sih menjadi generasi teladan, ya Bapak, anti perundungan dan anti kekerasan. Seperti yang kita ketahui ini ya Bapak, sekarang ini anak-anak di umuran segini ini, usia-usia segini ini itu pasti rasa ingin tahunya tinggi sekali. Nah, ibaratnya ini emosinya itu sudah mulai tumbuh di saat-saat remaja ini. Nah, kadang Pak, emosinya itu kita itu kurang tepat untuk mengarahkannya. Jadi kadang itu ikut ke arah-arah yang bisa dibilang kurang baik. Ikut temannya, ikut hal-hal yang sebenarnya itu melanggar peraturan tapi mereka tidak tahu. Nah, di sini kami ingin memberikan wawasan dari Bapak nanti bagaimana sih caranya kami anak sekolah ini yang masih duduk di bangku SMP ini, biar nanti kedepannya nggak salah langkah, biar nanti kedepannya itu kita taat aturan, ya nak ya, taat aturan, tahu role-nya bagaimana. Kita adakan seminar ini dengan menjadi generasi yang teladan, yang anti perundungan dan juga anti kekerasan. Mari kita sambut bersama untuk Bapak Aibtu Nurbudi, tepuk tangannya mana sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah beserta guru pengajar, yang saya hormati seluruh siswa-siswi SMP Al Husnaini. Al Husnaini, mohon maaf ya. Yang saya hormati rekan saya Mbak Elena. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat berupa kesehatan jasmani maupun rohani. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, di mana kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Sebelumnya izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Budi Cahyono, biasa dipanggil Pak Budi atau Om Budi ya. Jadi kalian ini saya anggap anak, karena memang anak saya juga yang paling besar itu seumuran kalian, kelas 9, laki-laki semua, nggak punya yang cewek. Saya atas nama pimpinan mengucapkan banyak terima kasih Pak atas undangan pada kegiatan hari ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat. Saya di sini, tugas saya sehari-hari adalah Babin Kamtibmas.
Jadi apa itu Babin Kamtipmas? Ya, barangkali ada yang tahu Pak Babin ini apa ini Pak Babin ini? Ada yang tahu kira-kira? Nah, Pak Babin adalah panjangan dari Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, di mana tugasnya adalah melaksanakan pembinaan, penyuluhan seperti yang dilakukan pada saat ini. Di Pak Babin ini ke sekolah, ke lembaga-lembaga, ataupun ke desa-desa untuk melaksanakan sosialisasi tentang yang saat ini lagi viral atau yang bisa dikatakan lagi modus, ya, modus bahasanya kita itu Pak, modus operandi ya. Jadi di sini Pak Polisi datang ke sekolah-sekolahan, datang ke lembaga-lembaga, ke desa hanya untuk memberikan penyuluhan. Nanti di kepolisian juga ada tugas lagi Pak, 3 orang. Jadi tugasnya dibagi-bagi Pak. Yang ada juga yang namanya penyuluhan atau biasa disebut preemptif. Penyuluhan, terus pembinaan, seperti saya ini Pak. Terus yang kedua tugasnya preventif ya. Tugasnya ini pencegahan. Seperti pada saat kalau ada polisi menggunakan mobil patroli ya, pernah lihat ya? Pernah, itu datang ke kampung, datang ke sekolahan, datang ke ya jalan-jalan raya yang rawan. Jadi kalau ada Pak Polisi ke situ ya, ada pakai mobil patroli ya, kalau malam kelihatan biru nyala ya, kalau berhenti silakan komunikasi, enggak apa-apa ya, tanya Pak Polisi ya, Pak Polisi ngapain aja sehari aja, tanya, enggak apa-apa ya, biar ada kedekatan ya, ada kedekatan antara kepolisian dengan masyarakat, dengan pelajar. Kalau nanti sampean-sampean nggak mau tanya, diam aja, Pak Polisi nggak tahu di mana tempat kejahatan, di mana tempat yang rawan-rawan kriminal. Kalau sampean diam aja, Pak Polisinya patrolnya delujur aja ya, apa bahasa yang delujur ya, lurus saja ya. Tapi kalau sampean-sampean sekali-sekali Pak di sana menginformasikan, Pak di sana itu biasanya ada nongkrong-nongkrong Pak, terus itu Pak bawa botol warnanya hijau, warna tutupnya warna merah, apa itu? Namanya arak alkohol ya. Astagfirullah. Jadi kalau tidak dari kalian semua ya, Pak Polisi tidak tahu, Pak Polisi nanti jalannya lurus saja. Tapi kalau ada komunikasi dengan sampean-sampean, terutama yang seumuran kalian ya, enak nanti Pak Polisi patroli ya, datang, Pak ini Pak gini. Nah, pasti nanti akan ditindak lanjuti karena personil polisi itu di Polsek Sukodono hanya 25 orang Pak, belum nanti terpotong yang sakit. Jadi kalau kita tidak mau olahraga, adik-adik ya semua ya, kalau kita tidak mau olahraga, kita males-malesan, nanti pasti sakit, pasti itu, pasti bisa dipastikan sakit. Jadi kalau ada komunikasi dengan Pak Polisi, jangan takut ya. Pak Polisi bukan orang yang menakutkan ya, bukan orang yang serem, bukan. Kalau dulu Pak Polisi itu pelihara kumis biar warganya takut ya, tapi sekarang tidak boleh biar nggak takut ya. Kalau saya cuma sedikit aja nggak apa-apa ya, kalau terlalu banyak gini lah, kalau lihat orang pelanggar pasti gini dipelintir gini, sudah takut penjahatnya ya. Tapi itu dulu polisi dulu, kalau sekarang polisinya ganteng teman-teman seperti yang ada di depan sampean ini ya. Tepuk tangan ya. Biar tidak ngantuk ya. Nanti kalau sampean ngantuk, saya percuma ngomong di depan ya. Jadi sekarang materi yang pertama tentang pembulian.
Jadi banyak sekali di media-media sosial ya, adik-adik pernah lihat ya, banyak kekerasan yang dilakukan, yang kebanyakan di lingkungan sekolah. Kenapa? Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa bisa terjadi? Ada yang bisa jawab? Kenapa pembulian seringkali terjadi di sekolah? Tidak ada yang tahu. Ya wes, gak apa-apa. Gak apa-apa. Jadi pembulian next, Mbak. Ya, pembulian termasuk salah satu sekarang ini budaya, tetapi budaya yang mengarah ke kekerasan. Jadi budaya itu sekarang mulai, karena dengan adanya media sosial, budaya ini cepat sekali menyebar. Bukan hitungan menit lagi, ya, hitungan detik, tek tek tek, 1, 2, 3 sudah sampai mana? Sudah sampai Surabaya, sudah sampai Jakarta. Jadi pembulian yang saat ini sangat-sangat meresahkan. Apa pencegahannya? Ya, pencegahannya adalah yang pertama harus berani. Ya, satu saja, harus berani. Dalam artian apa? Kalau kita dibully, ya kita sebagai korban, kalau kita dibully, kita diam saja. Yang jelas para pelaku ini semakin lama, semakin hari, semakin meningkat itunya, ya, pembuliannya. Yang pertama hanya menggoda biasa, bercanda biasa, diam aja. Kedua pakai tangan, pakai mukul, ya. Lanjutnya pakai kaki. Ada juga yang dimintai uang sakunya, ya. Ada juga yang seperti kalian ini, ya, pakai hasduk, karena dia hasduknya hilang. Akhirnya kalian, ada juga yang seperti itu, ya, hasduknya diminta. Itu yang model-model di sekolah. Yang model yang sangat parah sekarang adalah menjurus pada kekerasan. Contohnya apa kalau kekerasan? Ya, pakai tangan, ya, pakai kaki, ya, pakai apa lagi? Nah, senjata itu juga banyak, ya, banyak juga pakai kayu, pakai apa yang ada, ya. Ya itu tadi, kalian harus berani. Kalau kalian tidak berani, kalian akan terus dibully. Jadi pelaku ini biasanya bukan satu orang saja, itu berkelompok. Biasanya yang lebih kuat. Jadi di sini jenis-jenis pembulian yaitu kekerasan secara fisik, yang itu tadi seperti pemukulan, ya, menggunakan alat. Kalau sampai mengakibatkan korban sampai masuk rumah sakit, ya, ataupun korban sampai meninggal dunia, itu nanti Pak Polisi menerapkan hukuman, ya. Yang jelas nanti pelaku pasti ditangkap. Ya kalau ditangkap saja nggak apa-apa, ya, dimasukkan tahanan. Tidurnya gimana di tahanan? Enak tidak? Loh, berarti tahu ya, kok boten bilangnya. Ayo. Yang lain lo diam, sampean kok bilang boten, ayo. Nah, harus berani jawab. Sampean ngasih jawaban harus bisa argumentasi, ya, belajar. Pak, gak enak karena saya pernah melihat di TV, itu jawaban. Kalau sampean ketawa gitu ya kelihatan manis tambahan, ya. Tambah manis. Jadi kalau sudah melakukan pembulian, ya, setelah itu ditangkap sama Pak Polisi, ya. Nggak enak ditangkap sama Pak Polisi itu, ya. Dimasukkan ke dalam tahanan. Yang di dalam tahanan itu kita tidak bisa lihat apa-apa, hanya lihat ruangan. Mandi di situ, buang air kecil, air besar di situ, makan di situ. Apa enggak jorok? Ya, jorok. Jadi saya harapkan adik-adik tidak ada yang melakukan pembulian apapun macamnya itu, ya.
Jadi dengan adanya Pak Polisi atau Pak Babin ke sekolah-sekolah biar tidak percuma, ya. Kira-kira ada pandangan atau ngantuk? Pandangan ya. Kalau ngantuk nanti tak temani aku ya, tak tidur juga ya. Sambil dicatat sedikit-sedikit yang sekiranya perlu dicatat ya, apa itu pembulian ya, apa itu jenis kekerasannya, banyak sekali ya, banyak sekali pembulian itu. Lanjut Pak. Nah ini tawuran. Dari mulai saya dulu sekolah sampai sekarang, tawuran itu tetap ada dan susah sekali menghilangkannya. Caranya bagaimana? Yaitu tadi ya, tidak usah ikut-ikutan. Kalian tugasnya belajar, cari ilmu yang pinter ya. Nanti kalau besar jadi dokter ya. Ada yang mau jadi polisi? Ada? Lah kok nggak ada mau jadi polisi gimana, Waduh. Lah nanti yang nangkep penjahat siapa kalau nggak ada yang mau ini? Lah Pak polisinya lama-lama kan pasti tua, ya. Pak polisinya tua, akhirnya lari nggak bisa, penjahatnya masih muda-muda. Ya sudah, wes ditut nombor ini aja ya. Ya, lah kalau sampai nggak ada yang mau jadi tentara, nggak ada yang mau jadi polisi, nggak ada yang mau jadi dokter, mau jadi apa sekarang? Ya, kalau semuanya jadi Pak Ustadz, loh, nanti jamaahnya siapa mau semua jadi Pak Ustadz ya? Ya, nggak ada jamaahnya, nggak ada santrinya, semuanya Ustadz ya. Gimana? Ya harus ada yang jadi Pak Ustadz, Pak Yai, ya, ada yang polisi, ya, tentara, ya. Kalau tidak ada yang mau nanti penjahatnya malah bertolak pinggang ini. Kok ada polisi kok, tak ambil semua nanti. Bagaimana? Ya. Nah ini mungkin sekedar tahu ya pasal dari tindak pidana tawuran. Tawuran ini asal mula juga pembulian juga ya. Sekarang itu zamannya media sosial ya. Pembulian itu lewat media sosial dan tawuran juga lagi ngetren lewat media sosial juga ya. Terakhir yang ditangkap sama Pak Polisi di daerah Sidoarjo ya, perbatasan Kecamatan Tulangan dengan Kecamatan Prambon. Jadi pelakunya yang seumuran kalian, agak atas sedikit ya, antara umur 15, 16, 17 dan bawahnya itu bawa apa? Senjata ini biasanya ya. Dari tadi kok jawab terus, yang memang IQ-nya lebih tinggi kelihatannya ya. Ya tepuk tangan dulu. Jadi pelaku sekarang ya, pelaku tawuran, pelaku perkelahian sekarang sudah mengkhawatirkan sekali dengan membawa senjata tajam ya. Dan sangat-sangat meresahkan sekali ya. Oleh karena itu adik-adik ya, kalau ada mobil patroli, sekali lagi ya, ada mobil patroli, silakan diberhentikan, ditanya, komunikasi, enggak apa-apa ya. Jangan kayak gini ditabrak sampai nanti ya. Yang pada waktu Pak polisinya itu berhenti pelan-pelan, Pak polisi, Pak polisi, saya Pak ini, Pak A. Jadi kalau ada informasi dari adik-adik semuanya ya, Pak polisi ini pastinya nanti akan menindaklanjuti. Kalau Pak polisinya nggak dikasih tahu ya itu tadi ya, lurus saja Pak polisi. Jadi ancaman pidananya ini ya, ada yang 8 bulan ya, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun ya. Bayangkan sekolah 3 tahun aja ya, apalagi 5 tahun di dalam satu ya. Jadi saya harapkan tidak ada yang berbuat neko. Lanjut Pak. Nah ini contoh pembulian ya tadi.
kebanyakan anak sekolah, ya. Yang lebih kuat menindas yang lebih lemah. Pelakunya banyak, ya. Memang di situ pakai bajunya atau kebanyakan pelajar SMA. Tetapi di masa SMP juga ada bibit-bibitnya, ya. Jadi saya sarankan kalau memang anak umuran SMP, ya bergaulnya dengan anak SMP saja. Jangan berteman yang lebih besar, ya. Kalau bahasanya besar enggak apa-apa, ya Kak. Sekarang contoh anak SMP bergaulnya dengan anak SMA. Cara berpikirnya sudah lain, ya. Akhirnya kalian nanti yang biasa tidak merokok diajari rokok. Boleh apa tidak? Tidak boleh, ya. Sekali lagi kalau merokok tidak boleh. Pak polisi loh, ya, sampai sekarang tidak merokok. Kenapa? Bermacam-macam jawabannya. Yang pertama pasti merusak organ tubuh. Merusak kantong juga, ya. Jadi di dalam satu batang rokok itu ada beribu-ribu, ya, beribu-ribu zat-zat yang berbahaya. Bayangkan kalau masuk ke dalam tubuh, waduh, dialirkan oleh darah-darah yang ke tangan, ke kiri, ke tangan kanan, tangan kiri, ke otak. Ya, pinter. Tepuk tangan lagi. Sayang Pak Polisi nggak bawa hadiah ini. Kemarin bawa hadiah Pak Polisi, ya. Hadiahnya, ada. Nanti aja ya. Biasanya Pak Polisi bawa sarana kontak, bawa bola, ya, bawa kaos gitu. Jadi karena itu tadi jalannya macet, ya, nggak bisa bawa Pak Polisinya. Mungkin kapan-kapan lagi, ya Pak. Ya, lanjut Mbak. Ya, langkah yang harus dilakukan sekolah untuk mencegah tindak kekerasan, ya. Salah satunya adalah melarang dengan tegas seluruh kegiatan yang berbau ospek dalam lingkungan sekolah dan di luar sekolah. Jadi saya sarankan, ya, dengan adanya dulu waktu zaman saya dulu ada ospek, ya, ada namanya senior, ada namanya junior, ya. Pasti nanti yang senior ini kalau ada ospek pasti cari-cari, namanya cari kesalahan itu pasti mudah, ya. Rambutnya kurang sedikit salah, bajunya nggak rapi salah, nggak pakai kaos kaki salah, memang salah, tetapi tidak harus ditindak secara fisik, cukup dengan kata-kata. Jadi kalau kita ditindak secara fisik, ya, nanti pasti teringat pada memori kita, ya. Yang senior, ya, barangkali ada yang senior, ya, jangan ditindak. Nanti kalau ditindak ini secara psikis atau trauma, dan trauma ini sangat-sangat berbahaya karena trauma itu tidak 1 hari 2 hari, nanti pada waktu dewasa kalau dia teringat lebih kejam lagi pembahasannya itu, ya. Yang kedua, meningkatkan pemantauan, pengawasan dan pengendalian di dalam sekolah. Ini yang benar, ya. Jadi kalau kita sebagai senior, ya, sama junior terlalu kaku, terlalu banyak melakukan kekerasan, akibatnya tidak baik. Harusnya senior memberi contoh. Kalau memang juniornya salah, dikasih contoh. Ini yang benar. Jangan main pukul, jangan main tangan, ya. Nggak tahu kesalahannya, namanya juga baru sekolah, ya. Kan nggak tahu toh, ya. Ya, kalau tahu ya mungkin nggak salah, ya. Jadi untuk yang senior jangan melakukan hal-hal yang tidak baik. Sebenarnya pembulian atau kekerasan dari zaman saya dulu sudah ada, malah lebih kejam. Kalau sekarang kan ada media sosial, ya, sedikit-sedikit lapor.
sedikit-sedikit lapor. Akhirnya lapor Pak. Terus sekali lagi ya, ini kalau sekolah bawa handphone apa tidak? Oh tidak, bagus. Tepuk tangan untuk sekolah tidak bawa handphone. Jadi saya muter-muter di wilayah Sukodono ya, banyak sekali siswa ya, terutama yang saat ini melaksanakan proses belajar mengajar ke sekolah bawa handphone. Tidak apa-apa, tapi kan pada saat belajar tidak diperbolehkan. Pada saat gurunya mengajar malah main HP. Nanti kalau dirampas bilangnya apa ke orang tuanya? Saya nggak main kok Pak, dirampas udah dulu. Akhirnya Pak Guru yang berantem sama wali murid ya. Padahal apa? Keterangan yang salah ini muridnya. Tetapi dari keterangan tersebut akhirnya terjadi pertengkaran. Ya, jadi lebih baik tidak bawa handphone. Karena dengan handphone itu ya, kalau kita tidak bijak ya, kita tidak pintar menggunakannya, nanti gak karu-karuan ya. Ada dulu ya, pernah kejadian pada waktu saya dinas di Polsek Wonoayu ya. Ini seseorang yang sudah dewasa, bukan anak-anak ya. Jadi setiap hari kegiatannya di-upload. Mau ke pasar di-upload. Mau ke kamar mandi di-upload ya. Mau ke pasar, ke sekolah atau semuanya ngantar anaknya di-upload. Akhirnya pelaku kejahatan ini tahu. Misalnya jam 7 ini dia ngantar anaknya sekolah, pulangnya jam 9. Jam 10 dia belanja, jam 11 ini pulang. Akhirnya pelaku tahu. Nah, di sini ya ada 3 kategori penganiayaan ya. Pak polisi biasa menyebutnya 351, 352, 353. Nah, itu bahasa Pak polisi. Di 351 itu penganiayaan berat, 352 penganiayaan ringan. Ya. Ringan itu maksudnya kayak pembulian tadi, ya. Nah, apa dijundu apa bahasa Indonesianya apa dijundu itu? Hah? Dikonyek apa? Dikosek. Oh iya, dikosek lah. Ya begitulah, dikosek paling ya. Ada pasalnya di situ. Apalagi sampai mengakibatkan luka berat. Dalam artian luka berat nggak harus dipukul. Ya. Jadi sekarang ini saya lihat kalau nggak salah di media sosial itu seperti ada challenge ya. Di situ challenge yang pakai kaki itu loh. Ya apa itu namanya itu ya, kanan kiri terus ditendang, yang tengah jatuh. Apa itu namanya? Jeregal. Jeregal, bahasa Indonesianya jeregal. Oh sliding. Nah ini yang bener. Kalau jeregal itu tadi bahasa baru ini Pak Guru, jeregal tadi ya. Jadi kalau sudah kita jatuh ya, jatuh ke bawah, jangan sampai jatuh ke atas, jatuh ke bawah, kena tulang ekor ya. Di sini ada tulang ekor, bukan bisa mengakibatkan buta, kelumpuhan ya, banyak lagi ya. Sayang kayak adik Slamet ini ya, kalau sudah ganteng gini nanti jatuh loh, ketampanannya hilang ya. Nah. Seperti ini tidak boleh. Yang dilakukan Pak polisi tidak boleh. Ini namanya pembulian juga. Ya. Astagfirullahaladzim. Cuma daripada kalian nanti tidak memperhatikan saya ya. Ya. Kalau tidak diperhatikan itu namanya apa? Ya di sini juga ada 354. Nah, 354 itu yang berat, termasuk menggunakan senjata tajam. Lanjut Pak. Bentuk lain kekerasan non fisik ya, antara pakai cyber bullying. Merupakan tindakan yang dilakukan secara sadar untuk merugikan atau menyakiti orang lain melalui penggunaan komputer. Nah itu tadi ya, sekarang itu banyak sekali ya
pembulian lewat handphone. Ya alhamdulillah tidak dibawa handphone ya. Karena sekarang kalau mengejek teman ya pakai handphone. Kalau dulu kan enggak, memang belum ada handphone kan. Sekarang dengan adanya media sosial ini, ya media elektronik ini menggunakan handphone. Kekerasan atau cyberbullying, praktek cyberbullying yang sering dilakukan, ya mengirimkan email, SMS berisi hinaan. Ya. Kalau masih manual enggak apa-apa. Sekarang ini lewat media sosial jadi dihina. Misal contohnya ya, contoh ini ya, selamat Rak. Boleh ya? Gak boleh teruskan. Ya, WA aja selamat kamu kayak gini, kamu ganteng kayak ini, gak boleh ya. Gak boleh, itu bentuk pembulian kecil. Tetapi kalau sudah masuk media sosial, sangat susah untuk menghapusnya karena data tersebut ada terus. Apalagi dari si A ke B disebarkan lagi ke C, begitu seterusnya ya. Yang dua, menyebarkan gosip yang tidak benar atau menyenangkan lewat SMS, email, komputer dan lain sebagainya, seperti yang saya bilang tadi di atas ya. Yang ketiga, pencuri identitas online membuat profil palsu kemudian melakukan aktivitas yang merusak nama baik seseorang. Apa ini contohnya? Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud ini contoh ya. Saya ini memutuh saya sendiri. Setelah itu saya kirimkan kepada Selamat. Selamat ya. Kemarin saya kirim Selamat ya. Nah, setelah Selamat ini menggunakan aplikasi. Nah, kepala saya diganti kepala hewan. Kepala saya diganti ini sama Selamat ini ya. Terus sama si Selamat dikirim lagi ke sebelahnya. Nah, sama si sebelahnya dikirim lagi, disebar. Akhirnya menyebar seluruh sekolah. Siapa yang salah? Selamat lagi yang salah ya. Untung namanya Selamat. Jadi masih selamat. Jadi kalau identitas ataupun foto kita dirubah orang lain ya, itu ada sanksi pidananya, termasuk undang-undang IT. Berbagi gambar pribadi tanpa izin ya. Contohnya apa ini? Pinjam handphone terus dikirim ke orang lain ya, ada foto-fotonya dikirim, tidak boleh. Jangankan begitu ya, kita membawa handphone, ada orang ya mau membuka HP kita, jangan diperbolehkan, itu privasi. Bagaimana kalau di media sosial seperti yang saat ini terjadi ya, banyak Pak Polisi ya, didengar ya, banyak sekali lagi ya, kalau ada Pak Polisi ya, ada Pak Polisi melakukan pemeriksaan handphone tanpa seizin anak-anak, tanpa seizin guru atau guru pengajar, jangan diperbolehkan kecuali menggunakan surat perintah ya. Atau yang kedua, telah terjadi tindak pidana. Kalau ujuk-ujuk main periksa saja jangan boleh ya, itu tidak diperbolehkan karena itu termasuk privasi. Ada di undang ITE itu, nanti dibuka ya. Mengunggah informasi atau video pribadi tanpa izin, yang intinya semua tanpa izin. Membuat blog meme berisi keburukan terhadap seseorang. Jadi seperti pada saat pelaksanaan pemilu ya, banyak sekali blog meme ya. Misalnya ya, mohon maaf, yang jadi atau yang menyalonkan kepala daerah terus kepalanya diganti, tidak boleh itu ya. Silakan kalian bermain media sosial, tapi jangan sampai kejadian yang seperti itu. Itu kepala daerah. Ya, selamat ya. Selamat, hidup selamat. Lanjut Pak. Salah satu bentuk kekerasan seksual. Apa yang dilihat seksual?
Jadi sedikit banyak adik-adik harus tahu ya, harus ada edukasi tentang seksual ya, harus ada edukasi tentang seksual. Jangan sampai tidak tahu atau tabu, bukan zamannya ya. Kalian harus tahu. Contoh seperti ini ya, kalau berduaan ya, yang biasa berduaan laki sama perempuan, yang ketiga siapa? Setan. Selamat setan ya. Ya, jangan ya. Berduaan laki sama perempuan tidak boleh. Ya. Nah, ini pelukan dan lain sebagainya di pinggir jalan tidak tahu malu. Lanjut, Pak. Siapa yang berpotensi menjadi pelaku kekerasan seksual pada anak? 68% ya, korbannya adalah anak-anak ya. Jadi saya harapkan ya, kalau adik-adik dipanggil atau menemui seseorang yang tidak dikenal ya, jadi tidak usah menghiraukan, tidak usah, bahasa Inggrisnya tidak usah direken ya. Jadi ada banyak kejadian semacam dibawa lari. Jadi awal mulanya diajak komunikasi, setelah nyambung diajak beli makanan, es krim di Indomaret, Alfamaret, habis itu dia dibawa. Ada juga yang bawa handphone ya, bawa handphone karena dia masih belum cukup umur ya, belum cukup umur. Akhirnya bagaimana bujuk rayunya pelaku ini supaya handphonenya bisa dibawa. Nah, dibawa kabur ke atas apa ke bawah? Oh, ke bawah. Namanya jatuh kalau ke bawah. Lanjut, Mbak. Nah, apa itu pedofilia? Ya, pedofilia adalah gangguan seksual. Ya, jadi dengan adanya media sosial kita akhirnya tahu ya, banyak pelaku-pelaku yang seksual yang menyimpang. Sasarannya ya anak-anak ini semua ya. Ada yang korbannya laki-laki, korbannya perempuan malah lebih banyak ya. Jadi diingat-ingat kata-kata Pak Polisi, kalau tidak ada orang dia kenal, tidak usah komunikasi ya, sudah sampai menjauh saja. Terus kalau jalan jangan sendirian, asal tidak berdua sama cewek loh ya. Laki ya sama laki, maksudnya berdua itu laki-laki, bukan berdua dengan perempuan, tidak boleh ya. Jadi minimal kalau adik-adik ya ke tempat-tempat yang jauh atau yang sepi, minimal 2 orang. Gunanya apa? Kalau ada apa, teman kamu yang satu ini bisa ditanyain, bisa jadi saksi, bisa memberitahu bahwa ada kejadian. Kalau sendiri, nah sendiri ini nanti tidak ada yang tahu, tidak ada yang ditanyain, ya. Ya diingat-ingat ini ya. Pokoknya yang biasa, yang menyendiri, nah, duduk ngelamun sendiri, ditanyain, ya ada apa. Jangan sampai menyendiri. Apalagi sampai keluar sekolah atau ke halaman mana sendiri malam-malam, ya. Memang kalau dibilang aman ada kejadian, tetapi kalau bilang tidak aman masih banyak tempat yang aman. Lanjut, Mbak. Bukti kerusakan otak akibat pornografi. Ya, saya bersyukur karena di sini tidak membawa handphone. Karena kalau membawa handphone yang 10 tahun, 20 tahun memori itu pasti akan terbentuk dengan adanya handphone tersebut. Saya yakin generasi muda nanti ya akan rusak dengan adanya handphone ini. Handphone ini kalau bahasa saya seperti narkoba, ya. Jadi ketergantungan, ketagihan, ya. Malah kalau lebih parah lagi dari narkoba. Ya, sampai lihat sendiri, adik-adik lihat sendiri. Sekarang banyak orang tua mengasihkan handphone kepada
adik-adik kita ya, anak-anak kecil, biar nggak nangis ya, biar dia ibunya bisa kerja. Itu salah apa bener ini? Salah ya. Jadi kalau sekarang sama lihat sendiri lah banyak, jadi adik-adik kita dikasih handphone terus dia. Akhirnya apa? Kalau handphone diminta, dia nangis. Seperti pada waktu kecilnya selama. Lanjut Pak. Ya, ancaman hukuman ya, Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal 81 ya, setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan atau dengan orang lain dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun. Astagfirullahaladzim. Masih semangat? Yang di tengah tidur itu. Oh. Semangat ya. Kalau untuk nuntut ilmu, untuk belajar harus semangat. Saya aja ya, yang sudah mempunyai 2 anak, kalau ada kegiatan atau ada materi yang baru, saya pasti ikut. Ya, jadi ikuti pelajaran. Ya, ikuti pelajaran apa yang dikasihkan sama guru pengajar. Lanjut Pak. Ancaman hukuman lagi ya, pasal 82. Lanjut Pak. Stop bullying ya. Kebanyakan yang melakukan, kembali lagi ya, ini orang-orang yang lebih kuat, orang-orang yang lebih dewasa ya. Ini kalau sekolah ini pulang ini Bapak, apa pakai asrama di sini Pak? Pulang ya. Ada yang di panti ya. Nah, untuk yang pulang ya, sekali lagi kalau dari sekolah, kalau pulang jangan sampai mampir ke warung kok. Kenapa tidak boleh? Satu, ada lagi Pak Slamet. Bagaimana Pak Slamet? Apa? Lah ya. Nah, yang jelas pasti ada rokok ya. Rokok kembali lagi, karena memang di situ tempatnya bermacam-macam ya. Ada yang rokok, ada yang minuman keras ya, ada yang narkoba. Nah, narkoba, ada yang tahu singkatan dari narkoba? Ada yang tahu dari singkatan narkoba? Angkat tangan maju perkenalan. Ayo, perkenalkan, ayo maju. Tak kasih hadiah nanti. Jadi narkoba adalah narkotik, psikotropika, dan bahan-bahan yang berbahaya, bahan kimia, bahan yang mudah terbakar ya, seperti bensin ya, minyak apa? Minyak rambut apa minyak tanah? Minyak lentik. Narkoba ya, yang kita tangani di sekitar kita itu banyak sekali ya. Yang lagi marak ini adalah pil. Obat-obat terlarang. Jadi kalau adik-adik ya, dengarkan ya, adik-adik, kalau kalian dikasih obat misalnya bentuknya berwarna-warni, ada yang pink, ada yang kuning, hijau, terus di situ ada labelnya, ada label A, B, LL ataupun C, A, itu namanya apa? Narkoba. Jangan diterima, jangan mau. Karena banyak sekali sasarannya adalah seumuran kalian. Jadi kalau sudah minum itu efeknya apa? Efeknya nanti ke jantung juga ya, ke paru-paru, betul, bisa mengakibatkan kematian juga. Yang banyak ya kematian akibat narkoba daripada pengguna jalan atau kecelakaan lalu lintas ya. Saya harapkan ya kalau nanti ada yang pulang ke rumah jangan main ke warkop ya.
Kalau disuruh orang tuanya, tolong Mas Selamat, tolong belikan kopi ke warung, jangan Pak. Nanti kenapa? Di situ banyak orang-orang yang minumnya macam-macam, ada yang minumannya keras. Contohnya apa minuman keras itu? Batu. Ya, keras kan batu ya. Jadi kalau disuruh orang tuanya, ya kalau ke warung kopi jangan mau. Ya, kalau sampai mau, sekali lihat orang merokok, sekali lihat orang minum minuman keras, nanti di otak sampean ya pasti tertanam. Ya, nah seperti yang saat ini dilakukan Selamat ya. Selamat lagi. Masih semangat tidak? Kalau nanti nggak semangat, saya duduk aja di sini, kita tidur bareng atau tahlilan bareng gitu ya. Lanjut Mbak. Menolak hoak. Di ini positif ya. Jadi sangat berita hoak ini sangat parah sekali. Ya betul. Sekarang banyak sekali berita-berita tentang hoak yang tidak jelas. Jadi kalau adik-adik ya dapat berita terutama di media sosial, jangan disebarkan ya. Jangan disebarkan karena berita tersebut belum tentu benar. Kebanyakan yang salah. Jadi harusnya memang benar, tapi kebanyakan juga dipotong separuh, dipotong. Yang benar dihilangkan, yang salah ditiapkan. Biar subscribe-nya banyak ya, biar yang like banyak ya. Lanjut. Terutama di YouTube yang banyak sekali, nomor 1 di Indonesia. Kenapa YouTube dan media sosial ini nomor 1 di Indonesia? Ada yang tahu? Ada yang tahu kira-kira kenapa YouTube sama media sosial ini media nomor 1 tentang hoak? Betul juga ya, betul. Yang jelas Indonesia ini nomor 1 ya, nomor 1 dalam bahasa seperti itu, kepo ya. Jadi ada sedikit akhirnya ikut. Yang lagi viral ini ikut semua, ada challenge ini ikut semua ya. Jadi sangat cepat sekali Indonesia, nggak tahu ya. Ada yang satu punya handphone merek A, semuanya kepingin. Ada yang suka artis dari Korea, semuanya ini. Padahal di Indonesia banyak artis. Nah, ini komposisi pengguna internet di Indonesia ya, berdasarkan dari usia 10 sampai 24 ya, 18,4% atau sekitar 24,4 juta. Yang usia, nah ini usia di atas 55 tahun ya, ini aja masih menggunakan media sosial ya. Padahal kan harusnya sudah banyak berdoa, sudah banyak harusnya di masjid, tapi tidak mau ketinggalan ya. Lanjut Pak. Santun bermedia, bahasa yang tepat hargai privasi ya. Jadi kalau tidak ada kata-kata atau penulisan yang memang tidak harus selalu dilontarkan atau diteruskan, ya nggak usah diteruskan. Kata-kata yang baik ya. Biasanya kalau dengan kata-kata yang baik ya, ada komunikasi yang baik, kita juga nanti bergaulnya juga dengan orang yang baik juga, dengan kelompok yang baik. Tapi kalau sedikit-sedikit jam, wah itu. Kalau sedikit-sedikit jam, wah itu. Ya, akhirnya nanti keluar kata-kata yang jelas. Hargai privasi dari syarat dan pornografi. Lanjut Pak. Nah ini ya yang saya bilang tadi, lakukan
verifikasi berita. Jadi kalau menemukan berita ataupun dari manapun ya, kalau belum jelas tidak usah dilanjutkan. Oh ya, sekarang juga banyak penipuan lewat HP. Di lewat media sosial ini banyak sekali penipuan. Yang kemarin Polsek Sukodono ada kejadian itu di Facebook ya. Misalnya si Slamet ya menjual sepeda motor, diupload di Facebook atau jual apalah terserah, yang penting bisa dijual, asal tidak jual sepatu, karena nanti kalau sekolah nggak pakai sepatu. Jadi setelah jual di media sosial tadi Facebook, ada si A ya, ada si A beli. Ternyata dia tidak beli, hanya nawar saja. Setelah nawar dia menawarkan lagi, diupload lagi ke Facebook. Akhirnya si orang C yang korbannya tadi beli karena dengan harga murah. Setelah itu si C datang ke rumahnya Slamet. Buat mana tadi sepatunya yang katanya dijual? Oh ini diambil. Tapi uangnya katanya sudah ditransfer, ternyata tidak ditransfer. Banyak sekali modusnya. Yang saat ini adalah sepeda motor. Terus yang kedua, kalau di jalan raya ya, mumpung Pak polisinya ingat ya, kalau dibonceng orang tuanya pakai helm ya. Karena kalau tidak pakai helm, nah darah itu pecah. Ya kalau kelapa muda dipecah enak, lah kalau kelapa, lah kalau kelapa, ya kelapa muda ya. Ya jadi kalau kepala ini cuma satu ya. Kalau tangan itu ada tangan kanan, tangan kiri ya. Ada kaki kanan, kaki kiri. Kalau kepala ini tidak dilindungi dengan helm, terbentur sesuatu sedikit saja, yang dimana di dalam otak kita banyak ribuan lagi yang sel-sel itu. Satu aja rusak, nah sudah, nah, lupa ingatan, lupa rumah ya. Kalau makan tidak lupa, nomor satu. Lanjut, nah bijaklah kalian menggunakan media sosial. Jangan asal mengetik, jangan asal berbicara. Ya. Kenapa berita hoak cepat menyebar? Kemunculan berita hoak ini disebabkan ada pihak-pihak yang ingin membuat situasi menjadi kacau dan ada pihak yang mengambil keuntungan dari sana. Jadi dengan adanya berita hoak ini banyak sekali yang diuntungkan. Contohnya apa? Pemilik apa? Iya. Jadi para pemilik akun ini nanti yang pasti diuntungkan. Di media sosial yang banyak dipakai menyebarkan ini dari Facebook, Twitter ataupun video. Untuk WhatsApp sering digunakan sebagai media penyebaran. Kenapa? Karena WhatsApp relatif sulit dipantau karena sifatnya tertutup. Ya. Lanjut Pak. Hati-hati menggunakan informasi di media sosial karena bisa melanggar undang-undang IT. Lanjut Pak. Nah, ini beda pers dengan media sosial. Jadi kalau produk pers itu berita, tetapi kalau medsos itu info. Nah, ini gambar setan itu ya. Orang pintar tapi jahat. Jadi berita hoak diciptakan oleh orang pintar untuk jadi orang jahat dan disebarluaskan oleh orang baik tapi bodoh. Ya, kalian mau dikatakan bodoh? Tidak mau ya, karena itu kalau ada berita yang sekiranya nggak usah disebarkan, terus buat konsumsi sendiri. Kalau disebarkan nanti akhirnya kita jadi orang bodoh, jadi penjahat ya. Jadi penjahat apa jadi polisi? Saya tadi ngantuk gara-gara ketemu Slamet, boleh nggak ngantuk ya. Jadi sumringah, jadi semangat saya ya. Hidup Slamet. Cek foto asli atau editan ya. Ini tadi yang saya bilang tadi ya.
banyak juga foto-foto yang diedit, foto-foto yang asli jadi palsu ya. Jadi kelihatan sekali. Jadi dengan adanya media sosial ini jangan semuanya bisa dirubah. Yang semula jelek jadi baik, yang baik jadi jelek. Lanjut Pak. Cross check di Google ya. Cross check dulu di Google. Astagfirullah. Upaya pemerintah termasuk di situ ada Pak Polisi ya. Pemerintah telah serius menangani berita hoax dengan revisi Undang-Undang ITE yang nomor 19 tahun 2016 yang menjadi landasan hukum untuk menjerat tidak hanya pembuat berita hoax tetapi juga mereka yang menyebarkannya. Ya, kembali tadi seperti yang saya bilang tadi, jangan menyebarkan berita yang tidak benar. Penyebarnya juga kena ya. Yang pembuat berita juga kena. Yang kena semua. Termasuk nanti sekolahnya juga ya. Sekolah nggak ikut-ikut tapi ada kejadian loh. Murid mana itu? Murid SMP ini. Murid SMA itu. Padahal sekolahnya nggak ngapa-ngapain. Sekolahnya lu benar. Pak gurunya benar. Ya, cuma karena tindakan-tindakan yang tidak sesuai atau tindakan kalian akhirnya sekolah ikut kan kena. Contoh kejadian di jalan ya, naik sepeda motor, selamat naik sepeda motor, antar semua nubruk bro. Pas kebetulan pada waktu jangan sampai ya ada dia kecelakaan, dia tidak membawa kendaraan. Yang nanti yang ditanya pasti sekolah dulu dia ini potongannya kok ini sekolah dulu, akhirnya sekolahnya kan kenapa-kenapain akhirnya ke umur itu SMP sama ya, jangan ya. Lanjut Pak. Melakukan upaya pemerintah melakukan kerjasama dengan Google untuk menghapus konten hoax dari mesin pencari mereka karena banyak web atau blog penyebar konten hoax memakai platform berbasis blogspot atau blogger milik Google. Jadi pemerintah sudah berusaha menghapus adanya berita-berita hoax. Gimana kalau kita sudahi saja? Tapi harus ada yang tanya dulu. Harus ada yang tanya. Kalau nggak ada yang tanya nanti tak teruskan terus ya. Kira-kira ada yang tanya tidak? Dari kelas 8A. Saya mau nanya gimana cara melaporkan jika ada yang bertindak kekerasan. Mbak Selo ya. Mbak Cleo. Selo. Ada yang bilang Cleo tadi. Jadi apa yang harus dilakukan apabila ada terjadi kekerasan ya? Kalau di lingkungan sekolah, ya sekali lagi kalau di lingkungan sekolah, di sini ada Pak Guru dan Ibu Guru, ada guru pembimbing, ya laporkan. Jadi kita harus berani melapor kalau ada kekerasan. Jangan kan ada mengetahui saja ada teman kita yang disakiti, sampai harus laporan Pak Guru sama Bu Guru, ya. Itu yang pertama. Kalau kekerasan itu ada di luar atau di lingkungan desa, bukan di lingkungan sekolah, nah di situ ada Pak RT, Pak RW, ya, ada kepala desa, ada Pak Polisi, ya. Jadi Pak Polisi ini tugasnya, Pak Babin ya terutama di satu desa itu satu Pak Polisi ya, sama Pak Tentara satu, Pak Babinsa namanya. Jadi setiap hari kegiatannya adalah ke desa. Jadi itu yang bisa dilaporkan. Jangan ujuk-ujuk nanti kalau ada adik di lingkungan sekolah tahu-tahu melaporkan lewat media sosial, jangan. Karena apa? Nanti kembali lagi sekolah sampai nanti yang kena. Padahal sekolahnya nggak ngapa-ngapain, misalnya sampai dipukul atau dibully temannya. Setelah itu kalian curhat di media sosial, apa yang terjadi? Sekolahnya nanti yang kena, Pak Gurunya yang kena. Di sini ada Pak Guru,
ya, sampai laporan Pak Guru, cerita, komunikasi ya, bahwa saat ini ada kejadian, saya melihat kejadian ya. Tuh. Terus tadi yang masalah narkoba ya, efeknya narkoba ya. Nah, narkoba itu kalau buat tubuh ya, kalau di sini ya ini narkoba Pak. Narkoba adalah narkotik ya, psikotropika. Efeknya itu yang pertama, kalau kalian ya, ada 3 ini ya, ada tiga yang jenis narkoba. Yang pertama daun ganja, nafsa juga. Jadi secara manual, secara ini, kalau ganja itu ya, kalau cara pemakaiannya seperti merokok itu ya, itu ketergantungan dan bisa kalau dipakai itu males makan biasanya. Jadi makanya kan badannya kurus kering ya. Kalau pelaku narkoba kebanyakan badannya kurus kering dan matanya ini merah terus seperti apalah, pokoknya intinya kalau makan dia tidak ada nafsu. Jadi kalau dibuat kegiatan dia nggak berhenti. Contohnya sekarang yang banyak dilakukan adalah dengan artis. Sama tahu artis-artis ya, kebanyakan artis itu pakai narkoba ya, tidak semuanya. Karena apa? Kegiatan artis itu banyak sekali, full, mulai pagi sampai pagi lagi. Tubuh tidak akan kuat menerima tenaga yang seperti itu. Jadi kebanyakan pakai narkoba. Jadi jangan sekali-sekali memakai, apalagi mencoba juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akram. Kenapa orang yang membuat narkoba menerbitkan anak-anak? Terima kasih. Kenapa yang ditargetkan anak-anak muda? Kenapa tidak orang dewasa? Karena apa? Karena rasa ingin tahunya, rasa ingin mencobanya anak-anak muda itu kuat sekali. Ya. Jadi kalau dikasih tahu ini misalnya pelajaran A, pelajaran ini sangat kepingin, rasa ingin tahunya kuat sekali. Makanya itu pertama kali ya, kalau Bandar mengasih para anak-anak muda ini, yang pertama pasti dipakai gratis. 1, 2, 3, setelah itu ketagihan, akhirnya beli. Setelah beli tidak punya uang, apa yang ada di rumah biasanya dijual. Ya, setelah dijual, itu nanti sudah masuk ilmunya Bandar tadi ya, Bandar narkoba, akhirnya disuruh jadi bandar. Karena rasa ingin tahunya kuat sekali anak muda ini, remaja ya. Di sini narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan zat adiktif atau berbahaya lainnya. Jadi adalah bahan yang jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik secara oral, diminum, hidup, dihirup maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan dan perilaku seseorang. Jadi nafsa atau zat adiktif berbahaya. Contohnya apa nafsa ini? Contohnya seperti kalau paling murah ya, itu bensin atau bahan bakar minyak, bensin. Ada juga lem ya, tahu ya, lem untuk lem sepatu itu, lem ada. Nah bahasanya ngelem. Ada juga yang pakai apa itu, lem kasto ya. Jadi zat-zat yang berbahaya. Jadi seperti itu tadi ya, thinner, terus solar, itu jangan sekali-sekali coba ya. Jangan coba. Kalau pada saat beli ya, pada saat beli di pom bensin, misalnya orang tua kita sama kita kan ke pom bensin beli bensinnya, di situ pada saat buka tutup tangkinya kan bau.
Itu kalau lama-lama kena otak kita. Ya, sama juga. Kenapa tidak diperbolehkan mencium bau-bau seperti itu? Ya. Nama saya Melvin. Saya ingin menanyakan bagaimana cara menghindari ikut minum-minum gitu. Minum es teh boleh, minum minuman keras nggak boleh ya. Harus, ya itu ya. Ya, terima kasih. Bagaimana kita mencegahnya agar kita tidak ikut? Ya itu tadi awal mula kalau misalnya disuruh orang tua beli rokok, jangan mau ya. Karena apa? Di otak kita nanti pasti tercatat di sini nanti rokok berarti bapak. Akhirnya nanti berlanjut kepada minuman. Bagaimana caranya? Ya nggak usah kumpul-kumpul ya, nggak usah kumpul dengan orang yang lebih dewasa. Kalau memang adik-adik ini masih pelajar atau SMP ya kumpulnya sama anak SMP. Jadi nanti di situ ada kegiatan ekstra, kegiatan bimbel apapun itu ya, pramuka atau remaja masjid, banjari ya. Bagian apa kamu banjari? Bagian makan apa bagian minum? Ya, kita tidak usah bergaul dengan orang yang lebih dewasa ya. Jadi orang-orang yang tidak jelas kita tidak usah. Kalaupun ditawari jangan mau. Kita pasti tahu ya, orang-orang di desa misalnya, di desa itu yang biasa minum pasti tahu. Dilihat dari potong-potongannya saya sudah tahu kalau dia peminum, pemakai, sudah tahu. Yang kita lakukan adalah menjauh. Banyak belajar, itu aja. Kalau bilang, "Mat, selamat ini, Mat. Aku kata ngaji." Padahal kanggo ngaji, padahal koran. Ya, jadi kalau di ini gak usah bergaul dengan orang yang lebih dewasa. Terus gerumbul-gerumbul yang tidak perlu gak usah dilakukan. Bagaimana cara melaporkan penipu online yang tidak ada identitasnya? Tepuk tangan. Agil ya? Ya, agil. Jadi bagaimana cara melaporkan tindak pidana atau pelaku penipuan online? Bagaimana? Pertama pencegahannya dulu. Jangan menerima SMS, WA ataupun yang lain yang tidak dikenal. Contoh yang lagi marak ini undangan ada, ya, berbentuk seperti undangan, entah undangan pernikahan ataupun undangan apapun yang mengatasnamakan teman kalian, tidak usah. Itu cara mencegah. Sudah kalau dapat WA yang tidak dikenal, dihapus saja. Gak usah berusaha dibuka, ya, gak usah berusaha dibuka nanti. Betul, diblokir. Tapi kamu nggak mau tanya ke depan ya. Jadi terus yang kedua, apa yang dilakukan apabila ada terjadi tindak pidana? Ya dilaporkan ke Polsek ataupun ke Polres bahwa telah terjadi penipuan. Nanti kita akan tindak lanjuti. Dan bagaimana kan tidak ada identitasnya? Di situ nanti di Polres ada namanya unit cybercrime, bukan es krim ya, cybercrime. Jadi di situ nanti pekerjaannya melacak selamat perginya kemana. Jadi mencari data-data yang sekiranya palsu, sekiranya hoax, nanti dilaporkan ke kementerian, nanti diblokir. Ayo cewek. Perkenalkan, nama saya Irma Jessica Lila. Saya akan bertanya, bagaimana cara mencegah dan tidak terpengaruh oleh pergaulan bebas? Terima kasih. Yang seperti saya bilang tadi ya, kita itu anak SMP, ya, anak pelajar, bergaulnya juga dengan anak SMP. Jangan bergaul yang lebih dewasa, jangan bergaul yang dengan orang-orang yang tidak jelas. Nanti pasti akan diajar. Ya, terus kita juga harus berani menolak. Ya, banyak sekali ya sekarang ini para pelaku ini mengincar anak muda. Dan bagaimana caranya? Kita harus, itu tadi ya, yang pertama tadi 2 orang keluar, ya, jangan sampai sendirian. Tolak semua ajakan.
dan kalian harus tahu tentang sedikit banyak tentang edukasi, tentang pergaulan bebas. Kalau berjamaah tidak boleh, berduaan laki perempuan tidak boleh. Itu awal mulanya nanti ya, akhirnya kepada pergaulan bebas. Intinya kalau 2 orang ya, 1 cewek 1 perempuan, yang 3 setan. Itu catatannya Pak Ustadz ya. Jadi tidak usah ikut-ikutan seperti itu. Kira-kira bisa dipahami Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Bapak. Terima kasih Bapak untuk penjelasannya dan ilmu-ilmu baru yang sudah diberikan. Nah, gimana anak-anak, sudah tahu belum? Sudah bertambah lagi nggak ilmunya mengenai kekerasan, bullying ya? Kalau sudah tahu begini, maka sudah harusnya apa yang dilakukan, apa yang tidak dilakukan sudah semakin paham ya. Dari yang sudah tangkap tadi ini, yang dijelaskan sama Pak Budi ini tadi, ada beberapa hal ya yang memang perlu sekali digarisbawahi dan kalian pahami. Benar? Sudah nangkep nggak kira-kira? Sudah masuk nggak di kepalanya tadi apa yang dari penjelasan Pak Budi? Masuk nggak? Apa tadi itu cuma melayang-layang di atas aja karena ngantuk, karena lapar? Iya, ya. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Karena ilmu-ilmu yang diberikan tadi itu sangat penting untuk kita sehari-hari selama kita bersekolah, sampai nanti pun juga ya. Karena kekerasan itu ada di mana-mana loh, bener nggak? Bener? Kekerasan itu ada di sekitar kita. Ya, di mana saja. Pelakunya bisa siapa saja, korbannya juga bisa siapa saja. Dan ya, yang paling penting apa yang harus kalian lakukan agar terhindar dari semua itu adalah berani. Berani untuk mengungkapkan, berani untuk berbicara, berani untuk melaporkan, jangan takut. Karena kalau kalian takut, perundungan itu terus akan terjadi sama kalian, ya. Dan kekerasan itu banyak loh tadi bentuk-bentuknya, ya. Ada kekerasan berat, ya. Itu tawuran dengan membawa senjata tajam, ya. Membawa senjata tajam yang sangat membahayakan tentunya ya, jangan sampai ya nak ya, ingat ya, jangan sampai, tidak ada gunanya seperti itu. Kemudian ada kekerasan ringan. Tadi apa kekerasan ringan itu? Termasuk apa tadi? Coba saya mau mereview lagi apa kekerasan ringan? Nice. Bullying itu kekerasan ringan dan bisa dilaporkan. Oh ya Pak, kira-kira ada enggak kalau memang ada di antara siswa-siswi atau anak yang bersekolah melakukan kekerasan, ada nggak Pak hukumannya atau pasal-pasalnya yang bisa menjerat anak-anak di umur sekian ini? Ya, terima kasih. Untuk hukumannya sama semua, cuma cara perlakuannya yang beda. Jadi kalau pasalnya semuanya sama 352 kalau ringan, 351 kalau berat. Jadi untuk pembulian yang ringan masuknya biasa 352 ataupun tindak pidana ringan. Itu bisa dikenakan dihukum, cuma ada peringatan aja atau bisa kita masuk ke dalam apa namanya itu, kalau kita bilang pembinaan istilahnya Pak? Ya betul, kalau pelakunya masih anak-anak kita lakukan pembinaan. Kita kembalikan kepada orang tua atau kepada guru, atau kalau memang di lingkungan sekolah. Jadi bagaimana caranya agar dia juga ada efek jerah. Ya. Kalau langsung nanti tidak dilakukan efek jerah, nanti tak berlanjut. Ya. Ya. Jadi ada loh ya, makanya jangan main-main sama yang namanya pembulian. Kata-kata kita kalau mau berkomunikasi, ngobrol sama temannya merasa tersinggung, boleh ya Pak? Bisa dilaporkan nggak itu Pak? Misalkan menyinggung fisik, gitu bisa, termasuk bullying nggak itu Pak? Semuanya kalau menurut saya ya, itu kan tergantung penyidiknya. Iya, oh ada digali lagi ya Pak ya? Iya, digali lagi.
Tapi yang saya harapkan, kalau itu memang kejadian di sekolah, saya harapkan peran sebagai guru. Oh ya, jadi kita dulu nih sebagai yang tebeng utamanya lah istilahnya ya, penyelesaian utamanya yang harus kita selesaikan dulu. Baru nanti kalau memang tidak bisa diselesaikan di sekolah, baru dialihkan ke yang berwajib gitu ya Pak ya. Ya. Tapi dari kalian dulu perlu diantisipasi seperti ini ya, jangan melakukan bullying ataupun kekerasan ya. Karena kalau sudah kena mental tadi, jatuhnya itu nggak 1-2 bulan, 1 tahun 2 tahun, tapi sampai sepanjang hidup kita. Kita nggak pernah tahu ya beban atau luka dari mental psikis seseorang itu dari teman-teman kita. Makanya hati-hati sekali kalau berbicara, hati-hati bersikap mulai sekarang dan seterusnya ya. Bercanda boleh tapi tahu role-nya ya. Itu tadi. Dan yang paling penting, bergaullah dengan yang seusia, seumuran, itu penting sekali. Karena apa? Kalau kalian bergaul di atas usia kalian, itu nanti cara pandangnya sudah berbeda, tingkah lakunya berbeda ya. Lebih aman untuk biar kita tetap hero, tetap berteman dengan yang seusia, itu lebih enak ya, lebih enak untuk diajak komunikasinya. Kemudian hati-hati dengan cyberbullying juga ya. Yang perempuan sudah ingatkan, kekerasan seksual di mana-mana ya, jaga diri kalian. Jangan mau berteman, apalagi teman dari teman online, ajak ketemuan ya, jangan. Itu saja dari Ustazah. Terima kasih sebesar-besarnya untuk Pak Budi untuk waktunya. Saya tahu ini pasti kegiatannya banyak sekali di luar, tapi menyempatkan hadir di sekolah kami Pak. Terima kasih sekali. Ini kehormatan bagi kami, dan jangan bosan-bosan lagi mampir ke kami nanti memberikan materi-materi yang lain mungkin untuk anak didik kami. Sekian dari Ustazah, semoga materi ini tadi, seminar yang sudah kalian dengarkan, bermanfaat untuk kalian ke depannya dan menambah wawasan kita semua. Thank you for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk semuanya.